Nah, di depan itu ada Bangjo. Nah, di pojokan Bangjo itu adalah pojok beteng lor wetan atau timur laut yang dulu pernah hancur. Ya, bisa kita lihat sekarang seperti ini, bentuknya megah sekali. Nah, itu ya, yang kanan itu. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Nah teman-teman, sekarang saya akan kembali melihat progres revitalisasi Beteng Balawerti Keraton Yogyakarta. Nah, saya sekarang sudah sampai di Plengkung Jogosuro ya. Nah, ini saya belok kanan ke arah barat ya. Biasanya tidak pernah saya melalui jalur ini. Saya dari arah jalannya Ahmad Dahlan ya. Jadi dari jalan Ahmad Dahlan sebelum Bangjo PKO itu saya belok kanan ya, terus ke selatan, kemudian Plengkung Jogosuro dari arah utara. Nah, kondisinya seperti ini sekarang. Di bagian ini sedang apa ya istilahnya, sedang atau belum dimulai ya, tapi sudah di-clearing, sudah dibersihkan. Bisa kita lihat di sebelah kanan sudah tidak ada bangunan ya, dan dulu bangunan yang nempel semuanya sudah di-clearing, kemudian akan direvitalisasi Beteng Balawerti yang baru. Nah, di depannya adalah pojok Beteng Lor Kulon ya. Nah, jadi pojok beteng itu ada 4 ya teman-teman, Lor Kulon, Dul Kulon, Dul Wetan, dan Lor Wetan. Nah, yang banyak ceritanya atau yang menjadi penasaran bagi saya pribadi ya, ini adalah pojok beteng Lor Wetan. Nah, kenapa? Karena diantara keempat pojok beteng itu, pojok beteng Lor Wetan itu yang pernah dihancurkan oleh pasukan Inggris ya, yang terkenal dengan nama Geger Spy. Nah, ini aksennya mudah-mudahan saya tidak salah ya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kok yang dihancurkan hanya satu pojok beteng saja ya? Kenapa tidak ke empatnya waktu itu loh mas saya ya, waktu perang Geger Spy itu ya. Wah, teman-teman saya sampai di Plengkung Jogoboyo. Jadi kalau ke arah kanan itu jalan raya ya. Saya akan terus berjalan ke selatan ini. Ini di bagian ini juga sedang sudah di-clearing tapi belum dibangun ya, belum mulai dibangun, belum mulai direvitalisasi. Nah, kembali ke cerita tadi ya teman-teman ya, bukan cerita ya, ini tentang sejarah sebenarnya. Jadi kenapa pojok beteng yang dihancurkan itu pojok beteng yang Lor Wetan ya? Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, saya pribadi menduganya adalah karena pojok beteng itu yang paling dekat dengan Benteng Vorderbrug ya. Jadi Benteng Vorderbrug itu di antara kesekian pojok beteng nampaknya yang paling dekat adalah pojok beteng yang Lor Wetan. Kenapa pojok beteng yang diserang adalah pojok beteng Lor Wetan atau Timur Laut? Nah, dugaan saya karena
mungkin perhitungan dari pihak pihaknya pasukan Inggris itu sudah menyebar mata-mata ditengarai bahwa posisi yang paling lemah atau kekuatan yang paling lemah di antara beberapa titik itu adalah di pojok benteng Lor Wetan. Ini kemungkinannya adalah seperti itu ya. Nah, kemungkinan yang lain juga karena dekat dengan benteng Hoderburg yang mungkin bisa saja digunakan untuk gudang senjata ya, sehingga lebih dekat dalam hal istilahnya ya, akomodasi, transportasi dan sebagainya ya, karena hanya berjarak beberapa meter itu dugaan saya, dan juga saya juga membaca dari beberapa literatur ya, kira-kira seperti itu. Nah, perlu saya tambahkan bahwa benteng Hoderburg itu dibangun tahun 1760, sementara Gegerspai itu terjadi tahun 1812. Jadi berjarak hampir berapa nih, sekitar ya puluhan ya, 80 tahun mungkin ini ya, kurang lebih dihitung sendiri lah ya, karena ini hanya suatu perkiraan ya. Yang jelas Gegerspai itu terjadi antara tanggal 18 sampai 20 Juni tahun 1812. Jadi kemungkinan itu, sehingga kenapa yang digempur atau yang dihancurkan adalah pojok benteng yang Lor Wetan. Nah, perlu saya sampaikan juga ya bahwa benteng Hoderburg itu bentengnya Belanda ya, jadi bukan bentengnya Inggris. Sementara Gegerspai ini adalah geger atau serangan yang dipimpin oleh pasukan Inggris, yang dilakukan oleh pasukan Inggris terhadap Keraton Yogyakarta, karena waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono II tidak mau menuruti permintaan Inggris. Kira-kira demikian ya. Nanti ya, kalau ada yang salah bisa dibetulkan, karena mungkin banyak kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan ya. Namun setidak-tidaknya menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, sekarang pojok benteng Lor Wetan itu sudah direvitalisasi ya, jadi sudah nampak megah. Nah, nanti atau kapan-kapan ya akan saya tunjukkan kemegahan dari pojok benteng Lor Wetan, yang pojok benteng yang terbaru ya, terbaru dalam artian direvitalisasinya ya, karena dari hancur kemudian dalam selang waktu yang cukup lama itu tidak ada pojok benteng Lor Wetan itu, sekarang sudah dibangun kembali megah seperti pojok benteng yang lainnya. Kerjanya banyak sekali, mudah-mudahan cepat selesai ya. Dan bentengnya tebal banget ini. Bagian yang paling awal direvitalisasi nampaknya adalah pojok benteng Lor Wetan ya, teman-teman ya. Ini sudah selesai ya, teman-teman ya. Saya akan menelusuri benteng ini sampai ke alun-alun utara ya, teman-teman ya, supaya bisa satu putaran ya. Tadi saya masuknya melalui Plengkung Jogosuro.
Plengkung Jogosuro itu sebelah baratnya alun-alun utara itu. Yang kalau ke kiri itu lewat, kalau ke kiri sampai ke alun-alun. Nah teman-teman, di bagian yang ini udah selesai ya. Ini ada yang ditambal-tambal untuk penyempurnaan. Di depan sana ada Plengkung Madiosuro. Nah ini Plengkung Madiosuro. Saya tetap akan terus ke barat sampai ke Plengkung Wijilan. Kalau ke kanan tadi sampai Jalan Brigjen Katamso ya teman-teman ya. Ini yang sudah jadi putih bersih seperti ini, dah gilar-gilar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, benteng ini umurnya ya kurang lebih 200-an tahun atau 2 abad ya. Jadi kalau dihitung dari mulai adanya Kesultanan Yogyakarta, jadi mulai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ya, itu sekitar 200 tahun atau 2 abad. Jadi Mataram Islam ya itu ya. Kesultanan Yogyakarta itu bagian atau dulunya ya, itu pecahan dari Mataram Islam ya. Jadi Mataram Islam itu dibagi menjadi 2, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah lingkungan yang sudah jadi seperti ini, lingkungan dalam beteng ya. Ini cuacanya kebetulan panas sekali ini. Karena pas sekitar jam 11-an ya, 11 siang. Ya panas mau bukan main. Nah di depan itu adalah Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunosuro ya. Saya akan belok kanan, tetapi karena belok kanan tidak boleh belok kiri dulu. Nah, belok kiri kemudian belok kanan. Nah kalau belok, kenapa belok kanan tidak boleh? Karena kalau belok kanan langsung itu tidak kelihatan ya, bisa menyebabkan tabrakan. Nah kita muter dulu. Kita akan muter melihat bukan Plengkung ya, pojok Beteng Lor Wetan yang dulu pernah hancur ya. Akan saya lihat seperti apa teman-teman. Ya, ini kita belok kanan ya. Ini ke Jalan Ibu Ruswo. Ini Jalan Ibu Ruswo. Nah nanti di pojok beteng depan tuh saya akan putar balik ya. Nah di depan itu ada Bangju. Nah di pojokan Bangju itu adalah pojok beteng Lor Wetan, Laut Timur Laut yang dulu pernah hancur. Ya bisa kita lihat sekarang seperti ini, bentuknya megah sekali. Nah itu ya, yang kanan itu. Di samping kanan saya ini adalah pojok beteng Lor Wetan. Pojok beteng Lor Wetan ini dulu hancur waktu peristiwa Geger Sepahi. Dan sekarang sudah tegak berdiri, megah sekali ya teman-teman. Pojok beteng itu dibangun kembali tahun 2020. Ini Jalan Brigjen Katamso ya teman-teman ya. Nah di Bangju itu kalau kiri Malioboro,
akan belok kiri di sini. Ya. Kita akan sampai di titik 0 depan itu ya. Dan kita akan muter alun-alun. Ini banyak bis-bis wisata ini. Ya, ini karena Yogyakarta itu sebagai kota wisata ya teman-teman ya. Jadi wajar kalau banyak bis seperti ini. Bantu adalah alun-alun utara ya. Ini saya dari arah utara setelah lewat Jalan Ibu Ruswa tadi teman-teman. Kemudian mau muter di sini di alun-alun utara agar bisa lengkap ya informasinya ya. Nah, saya lewat sebelah timurnya alun-alun utara ini. Di depan sana ada SD Keputaran. Akan muter di depan itu, di depan SD. Di kiri ada pendopo kandang macan ya. Nah, di sini kita akan muter di sini teman-teman. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.